أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, yang walaupun makhluk Allah yang bernama al-insan, artinya manusia, nampak kelihatan kerdil, dia bukanlah merupakan makhluk yang paling besar atau juga makhluk yang paling tinggi atau juga makhluk yang paling berat atau juga dengan makhluk yang paling panjang usianya, yang paling berat timbangannya, yang paling tinggi ukurannya. Terdapat sejumlah sekian daripada makhluk ciptaan Allah Jalla wa Ala yang lebih keras, yang lebih berat, yang lebih tinggi, dan juga yang lebih perkasa daripada manusia. Yang walaupun itu sebagai suatu hakikat, namun kerdil-kerdilnya manusia yang walaupun badannya kecil, tapi justru manusia yang mampu untuk menondokkan semua kekuatan yang ada di permukaan bumi. Manusia yang diberikan kemampuan yang mampu untuk memanfaatkan segala makhluk-makhluk ciptaan Allah Jalla wa Ala, dengan besinya, dengan apinya, dengan airnya, dengan langitnya, dengan gunungnya. Sebutkan saja satu persatu daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Jalla wa Ala. Manusia yang mampu untuk memanfaatkan, manusia yang mampu untuk menggunakan, manusia yang mampu untuk menondokkan. Dan yang walaupun seperti itu hebatnya manusia, manusia mampu yang walaupun dengan panut badan yang kecil, size kepalanya mungkin barangkali tidak lebih daripada 170 cm ketinggian, berat badan tidak lebih daripada dalam 70 kilo, dan juga usia tidak lebih daripada dalam 45 tahun, tapi sebesar Boeing 77747 atau juga dengan Airbus 380, pilot tersebut mampu untuk menghentikannya. Begitu juga dengan armada-armada, dengan kapal-kapal selam nahkoda, mampu untuk menghentikan walaupun sebesar apapun, 7 tingkat, ribuan penumpang, kelab malam, kolam renang, lengkap cukup, tapi punya kemampuan untuk menyetop peralatan-peralatan transportasi yang semacam itu. Dan di satu pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, kita boleh mengelak daripada bahaya, kita boleh menyetopkan yang lebih besar daripada kita boleh hancurkan, kita juga boleh membangun, tapi ternyata dengan kita tidak mampu untuk menyetop perjalanan umur dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa di antara daripada kita yang mampu untuk menyekat dan juga menyetop umurnya, sehingga berputaran waktu dari hari ke hari, daripada minggu
memang seperti itu hakikatnya. Semakin sehari semakin berkurang, semakin seminggu semakin berkurang, semakin setahun semakin berkurang peluang kita, kesempatan kita. Sebagaimana waktu mempermainkan dan menghakis peluang dan kesempatan hidup, maka dari kita juga harus mampu untuk memanfaatkan waktu, mempergunakan waktu, dan juga untuk menggunakannya demi untuk kepentingan masa depan kita masing-masing. Beramal itu adalah merupakan manfaat hidup yang di sana dan yang di sini. Tidak ada perbedaan antara yang besar dengan yang kecil, daripada timur ke utara, daripada barat ke timur, daripada utara dan selatan. Di mana saja manusia hidup, di mana saja mereka berada, tidak akan luput daripada pekerjaan, tidak akan luput daripada amal. Masya Allah, tabarakallah. Baik yang amalannya untuk dunia atau juga amalannya untuk akhirat, yang bagaimanapun aktivitinya, kegiatannya, amalannya, perbuatannya, tetap dia bergantung dengan waktu. Tanpa dengan perantaraan waktu, tanpa dengan perantaraan peluang, manusia tidak boleh berbuat apa-apa. Apakah untuk mendapatkan jabatan, apakah untuk mendapatkan kedudukan, apakah untuk mendapatkan keuangan, apakah untuk mendapatkan kenaikan pangkat, atau juga manfaat dan seumpamanya. Tidak hanya dengan amalan, tapi amalan bergantung dengan waktu. Tidak hanya dengan perantaraan waktu. Waktu tidak bermasa dalam kehidupan seseorang. Waktu tidak bermasa dalam kehidupan manusia kalau tanpa bergantung dengan perantaraan umur. Umur lah yang menentukan. Maka dengan perantaraan umur kita mampu untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Dengan perantaraan umur, dengan kita diberikan peluang untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ahbabana fillah. Maka dengan perputaran waktu, dengan perselisihan antara siang dan malam, jangan sampai dengan kita tidak pandai menghitung, jangan sampai dengan kita tidak pandai mengira, jangan sampai dengan kita tidak mampu untuk memilih yang terbaik, dengan keuntungan yang lebih baik, dengan peluang yang lebih baik, dengan kesempatan yang lebih baik. Tanyakan sepanjang apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau manusia yang Allah berikan kepada manusia sampai kepada sekian ribu tahun sekalipun, tetap kita akan sampai kepada penghujung kita masing-masing. Tapi realiti, hakikat yang sebenarnya, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Amal ummati, umur daripada umatku, ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai ke 70 tahun." Kira-kira dalam berapa ramai yang hadir pada sidang Jumat hari ini yang usianya sudah mencapai 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun? Dalam berapa ramai yang dirawat, yang berobat di hospital-hospital yang ada di sana sini, di klinik-klinik,
sesaat pun kepada kita. Nah, kalau seperti itu hakikatnya, karena mengingat masing-masing Allah berikan kelebihan. Itu kelebihannya dengan pangkat, kelebihannya dengan ilmu, kelebihannya dengan jabatan, kelebihannya dengan kedudukan, kelebihannya dengan ma'rifah, kelebihannya dengan hafaid, kelebihannya dengan apa saja. Cobalah dengan kita memanfaatkan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebab anugerah nikmat tidak senantiasa selalu selama-lamanya bersama kita. Bagaimana dengan kita dapat memanfaatkan kesehatan kita dengan baik agar kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Bagaimana dengan kita dapat memanfaatkan jabatan kita dengan baik sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Bagaimana dengan kita dapat memanfaatkan kedudukan kita, harta dan kekayaan kita, kementerian dan juga dengan jabatan kita dengan baik sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Jalla wa'ala. Saya berdiri di atas mimbar pada hari Jumat 19 hari bulan 12 2014 pada detik ini. Seandainya dengan tempat yang seperti ini kekal kepada seseorang, tentu saja tidak akan diberikan peluang untuk berdiri, tidak akan diberikan peluang untuk bercakap, tidak akan diberikan peluang untuk bernasihat, tidak akan diberikan peluang untuk memberikan pencerahan. Begitulah juga dengan jabatan-jabatan yang ada dengan kita masing-masing. Maka bagaimana dengan kita? Kalau waktu memperalat dan menghakis umur kita, maka kita harus mampu untuk memperalat umur untuk kebahagiaan dan juga untuk kejayaan kita. Coba dengan kita bersikap secara lebih bijak, secara lebih rasional, secara lebih wajib untuk masa depan kita masing-masing. Ahbabana fillah, yaqulu Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, "Tuba, bahagialah dengan seseorang yang Allah jadikan sebagai pintu gerbang kebajikan, kejayaan ibadah yang di sana dia asbab musababnya, aktiviti umurnya dan zikir dia asbab musababnya, majlis ilmu dan tilawah dia asbab musababnya, santunan kepada warga emas dia asbab musababnya, kebaikan-kebaikan yang tersebar dia asbab musababnya. Kita yang menjadi asbab itulah manusia yang berbahagia dunia dan akhirat. Wahilun, Nabi kita bersabda, celakalah liman ja'alallahu miftahan lisyar bilmakan lil khair. Celakalah seseorang yang Allah jadikan sebagai pintu, sebagai anak kunci kepada kejahatan, kejanggalan, dengan hiburan, kemungkaran, kemaksiatan, dan juga dengan perkara-perkara licik, atau juga dengan perkara-perkara jahat. Ternyata dia ada saham, ternyata dia andil, ternyata dia mendapatkan bahagian yang terbanyak. Waliyadzubillah. Miftahan lisyarri, terbuka kepada pintu-pintu kejahatan dan menutup kepada pintu-pintu kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasim al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa hudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, usikum ala sayyidina Allahi faqad faza al-muttaqun. Inna 'inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.
putus asa, kita masih diberikan peluang untuk menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Manfaatkan mata kita melihat, manfaatkan pendengaran telinga kita mendengar, manfaatkan mulut kita yang bercakap, manfaatkan anggota tubuh kita yang bergerak, manfaatkan peluang dan kesempatan untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang walaupun seumpama si Umar dengan sikap yang keji, dengan sikap yang